Saya selalu mengatakan bahwa jangan pernah kaum laki-laki ini mengatur bagaimana cara berbusana kaum perempuan. Yang diatur itu adalah otak dan mindset laki-laki dalam melihat perempuan. Saya tidak anti berjilbab. Silahkan saja kalau mau berjilbab. Itu hak masing-masing individu. Tapi jangan memaksakan seseorang untuk berjilbab. Apalagi anak-anak sekolah. Dan yang terakhir, saya selalu ingatkan bahwa pakaianmu bukan penanda keimananmu. Itu yang paling penting ingin saya sampaikan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kembali terjadi menurut saya tragedi pemaksaan lagi. Pemaksaan siswa putri atau siswi untuk memakai jilbab dalam seragamnya. Ini bukan di Sumatera Barat, di Aceh atau di Sulawesi Selatan, tapi terjadi di Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Aneh bin ajaib. Dua sekolah dasar, SDN Tambora dan satu lagi di Kebun Jeruk, memaksakan siswinya memakai jilbab. Ini membuat resah kalangan orang tua, apalagi anak-anak putri-putri ini kan masih SD, dipaksakan memakai jilbab. Ini sekolah negeri, bukan madrasah atau sekolah Islam. Saya tidak tahu apa yang terjadi di negeri ini. Mindset beragama secara sempit itu mengular kemana-mana. Tahun 2017 pemaksaan berjilbab termasuk bagi siswi yang beragama non-muslim juga terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Tahun kemarin terjadi di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat. Sekarang terjadi di Jakarta. Saya tidak paham ya, mindset guru. Ini sekolah SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, seolah-olah sudah dibuat seragam, uniform, identitas agama. Sekolah SD itu di bawah koordinasi dari Bupati Wali Kota, SMA Gubernur. Undang-undang ini bagi saya juga aneh gitu. Sehingga tidak ada rentang kendali instruksi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek kepada sekolah-sekolah di Indonesia, kecuali kampus. Ini bagi saya aneh. Dan mohon maaf ini, karena kejadiannya berulang dan berulang lagi, saya tidak melihat ada langkah konkret dari pemerintah. Jelas-jelas ini melanggar aturan. Jelas-jelas ini melanggar kesepakatan kita. Jelas-jelas ini merusak keberagaman kita. Dan saya lebih serius lagi, ini ada upaya untuk menghilangkan identitas kebangsaan kita. Jujur saya gamang gitu loh. Apa yang terjadi di negeri ini? Ada banyak pembiaran. Tidak ada langkah konkret dari pemerintah untuk menegur keras, tegas. Tahun kemarin ada SKB 3 Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, untuk mengatur penggunaan seragam untuk siswa. Tapi manakala diprotes dan digugurkan di
Mahkamah Konstitusi juga saya tidak melihat ada langkah aksi lanjutan dari ketiga menteri ini. Apalagi di Jakarta, sudah jelas-jelas gubernurnya orientasinya kemana. Ada aroma politik identitas yang diterapkan di setiap sendi kehidupan. Termasuk di sekolah. Ini berbahaya. Sahabat Indonesia, saya menghimbau agar seragam anak sekolah dikembalikan seperti dulu. Anak SD, celana pendek, rok pendek, biasa saja. SMP, sama. Celana pendek, rok pendek, sebatas lutut, biasa saja. SMA, celana panjang untuk laki-laki, dan rok sebatas lutut untuk perempuan, kecuali yang berjilbab. Saya tidak melarang atau tidak anti berjilbab, kecuali yang bersangkutan berjilbab silakan. Zaman kami dulu, perempuan-perempuan SMP, SMA, SD pakai rok sebatas lutut, tidak ada pelecehan apapun. Tidak terjadi pelecehan seksual pada waktu itu. Sekarang sudah dikerudungin kayak begitu, banyak sekali pelecehan seksual, termasuk di pesantren-pesantren. Artinya apa? Tidak ada korelasi positif antara cara berbusana perempuan dengan kejadian pelecehan seksual. Saya selalu mengatakan bahwa jangan pernah kaum laki-laki ini mengatur bagaimana cara berbusana kaum perempuan. Yang diatur itu adalah otak dan mindset laki-laki dalam melihat perempuan. Kasihan perempuan jadi objek saja. Jadi sahabat Indonesia, menyangkut masalah jilbab yang dipaksakan di berbagai sekolah, dan saya yakin bukan hanya 2 sekolah di Tambora dan Kebun Jeruk, masih banyak sekolah di Jakarta yang pemaksaan seperti itu. Karena mindset atau otak guru-gurunya adalah beragama secara sempit. Bahkan mungkin sudah terinfiltrasi kaum Wahabi Salafi, mungkin saja. Belum lagi di daerah lain. Jujur ini pemandangan yang memilukan. Kita kehilangan generasi Indonesia yang apa adanya. Jadi saya menghimbau, mari kita kembalikan seragam sekolah seperti zaman dulu. Dan saya menghimbau, jangan mengatur bagaimana perempuan berbusana. Yang diatur itu adalah mindset laki-laki dalam melihat bagaimana perempuan berbusana. Jadi sahabat Indonesia, harus ada langkah tegas dan konkret. Ini setidaknya hampir 5 atau 6 kali saya bersuara, beropini terkait dengan pemaksaan jilbab di identitas pendidikan ini. Tidak ada perubahan. Pada saat kita mengadu ke menterinya juga katanya undang-undang SMA di bawah gubernur, SMP ke bawah di bawah wali kota bupati. Jadi kita terjebak dengan undang-undang yang dibuat oleh manusia, dan harusnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek berinisiatif untuk merubah undang-undang yang mengebiri dan merusak keberagaman Indonesia. Dan terakhir saya hanya mohon kepada Bapak Presiden, berbicaralah, berbuatlah agar Indonesia ini tidak kehilangan jati diri. Anak-anak muda Indonesia, tunas-tunas muda bangsa kehilangan keindonesiaannya kalau sudah di mindset dengan pakaian yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa kita. Kalau mau berpakaian menutup silakan, tapi jangan memaksakan. Kita harus membiasakan anak-anak kita melihat Indonesia dalam berbagai warna. Kita harus mendidik generasi muda kita bahwa keberagaman Indonesia adalah keniscayaan. Ini takdir sejarah Indonesia. Bayangkan di Arab Saudi yang katanya menjadi kiblat kelompok-kelompok Wahabi, mereka sudah melepaskan kewajiban untuk berjilbab bagi perempuan.
Indonesia kok melangkah mundur gitu. Sahabat Indonesia, terakhir ini disclaimer dari saya tidak anti berjilbab. Silahkan saja kalau mau berjilbab. Itu hak masing-masing individu. Tapi jangan memaksakan seseorang untuk berjilbab. Apalagi anak-anak sekolah. Dan yang terakhir, saya selalu ingatkan bahwa pakaianmu bukan penanda keimanan. Itu yang paling penting ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, demikian protes saya terkait dengan fenomena pemaksaan berjilbab di sekolah-sekolah dasar ini. Dan saya yakin tidak hanya terjadi di Jakarta Barat, tapi banyak terjadi di seluruh Indonesia. Dan pemerintah menurut saya tidak berbuat apa-apa. Kurang tanggap, kurang tegas dalam bersikap. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam Pancasila, salam keberagaman. Saya Rudi S. Gamal.